Alhamdulillah, alhamdulillahil azamati wal jalal ahmadu subhanahu wa huwa rabbul karimul muta'al wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa fil hadis innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Qur'an ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin rahimakumullah, pada kondisi pandemi ini marilah kita banyak berdoa agar kita bisa terjaga dari COVID dan juga bangsa kita bisa terus menjaga bangsanya, masyarakatnya dan berjalan dengan baik. Dalam khutbah kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang negara Al-Hasanah Sirah, yaitu sebuah negara yang baik ya menurut tataran Islam. Para hadirin rahimakumullah, negara yang baik adalah negara yang memperhatikan akhlak dalam kehidupan bernegara. Kajian ini penting untuk disampaikan dalam kaitannya dengan berorganisasi dalam skala kecil, masyarakat atau skala menengah seperti universitas, bahkan untuk perguruan tinggi dan juga untuk kenegaraan, di mana akhlak mempunyai peranan yang signifikan dan menentukan. Ibnu Khaldun pernah mengatakan eksistensi suatu masyarakat atau bangsa itu diukur dari moralnya, dari akhlaknya. Ia pun menegaskan bahwa baik dan buruknya moral terbukti menjadi pasang surutnya sebuah peradaban. Muhammad Abduh pernah menyampaikan, beliau hidup lama di Paris ya, bersama Jamaluddin Afghani. Ketika kehidupan di negaranya di Mesir itu tidak cocok, kemudian beliau mengasingkan diri bersama Jamaluddin Afghani. Beliau menilai bahwa di dalam kehidupan Barat banyak nilai-nilai Islam yang dipakai, meskipun mereka bukan Islam. Dalam arti di dalam membangun sebuah peradaban tidak terkecuali itu adalah kuncinya adalah akhlak, etika. Sebuah negara tanpa etika, bahkan mengatasnamakan agama pun, dia tentu tidak akan membentuk sebuah peradaban yang kuat. Para hadirin rahmatullah, dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdapat 3 tataran dengan aturan-aturan yang harus diikuti. Tataran pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diatur dalam akidah dan ibadah. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga adalah hubungan alam manusia dan alam. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ini itu diatur di dalam fikih muamalat dan juga di situ disertakan dengan moral ataupun akhlak. Ketiga aturan ini inti ajaran Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahmatullah. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui dari buku-buku fikih itu tidak menjadikan bab khusus untuk pendidikan moral atau akhlak ini. Akhlak itu terpisah dari pendidikan fikih. Kenapa? Karena pada dasarnya yang dihendaki oleh Islam, akhlak adalah inheren dalam segala kegiatan kehidupan kita, di dalam bermasyarakat kita, di dalam bermuamalah kita, di dalam menegakkan hukum kita, di dalam melakukan pembagian waris kita, inheren.
tidak terpisah. Para hadirin rahimakumullah, ini yang kadang-kadang kita kelewat, seakan-akan kita menjalankan sebuah syariat tetapi kita tidak memegang teguh akhlak. Oleh karena itu sesungguhnya kegiatan ibadah kita itu harus disertai dengan perbaikan akhlak. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu jika dilakukan dengan benar maka akan mendorong pelakunya untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang keluar dari garis-garis agama dan garis-garis yang disepakati oleh masyarakat. Para hadirin rahimakumullah, meskipun demikian tidaklah cukup dalam bernegara hanya mengandalkan aturan hukum yang paling modern sekalipun jika tidak didukung oleh kebersihan jiwa dan pelaku hukum itu sendiri. Karena hukum dapat dimanipulasi, kita dapat melihat keadaan negara kita dewasa ini, semua perangkat hukum kita telah memiliki. Ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Bahkan di sana masih ada didukung oleh lembaga-lembaga penguat lainnya. Ada MK, ada dan sebagainya. Tetapi toh kita juga belum mencapai sebuah sistem yang kita idam-idamkan. Karena apa? Karena kuncinya bukan hanya hukum, tetapi kuncinya adalah akhlak, etika. Nah, ini yang mungkin agak kurang diperhatikan. Para hadirin rahimahullah, penting untuk kita telah kembali 3 konsep dasar negara ideal yang dirumuskan oleh pemikir Muslim Ibnu Sina. Menurutnya ada 3 kriteria bagi terbentuknya sebuah negara ideal. Yang pertama adalah negara tersebut memiliki kepemimpinan yang mumpuni, yang capable. Kemudian yang kedua, memegang teguh akan hukum dan menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi moral. Jadi moral pemimpin sangat menentukan keberhasilan dalam membawa rakyatnya menuju kehidupan yang adil makmur. Jadi kalau kita lihat syarat pertama dan kedua yaitu kapabilitas dan kemudian juga menegakkan hukum dan perangkat hukum, saya kira cukup ya. Meskipun masih harus ada pembenahan sana kemari. Tetapi karena moral kita masih belum mencapai titik yang baik ya, sehingga kita masih gelepotan ya menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini. Para hadirin rahimahullah, bukti di mana penegak hukum kita khususnya KPK telah menangkap ratusan ya, para pelaku korupsi dari para pemimpin-pemimpin kepala daerah maupun dari para pejabat. Sebuah kajian tentang analisis tentang kemajuan Indonesia baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti McKinsey dan sebagainya itu bisa diringkas ada dalam beberapa hal. Mereka melihat bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar, negara yang maju, tetapi ada titik lemah, yaitu antara lain satu karena infrastruktur, dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan oleh para pemimpin kita khususnya pada zaman Bapak Presiden Jokowi ini. Kemudian yang kedua adalah corruption. Nah, ini masalah besar yang sampai sekarang masih belum bisa kita tangani dengan baik. Ini kaitannya dengan akhlak, dengan moral, dengan perilaku ya. Para hadirin rahimakumullah. 3 syarat tadi adalah sebuah modal utama untuk membentuk yaitu Al-Madinah Al-Hasanah As-Sirah, yaitu sebuah negara yang moralistik ya, yang moral, yang titik moral tinggi sehingga terbentuknya baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur. Dalam konteks sejarah, baiknya moral pemimpin terbukti telah membawa kehidupan negara yang adil dan makmur meskipun kurang didukung dengan sistem yang baik. Jadi kalau kita lihat ya, sejarah panjang, cuma kita mengambil salah satu contoh yaitu pada masa zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 99 Hijriah sampai 100 Hijriah. Nah, beliau memimpin cuma tidak lebih dari 2,5 tahun. Tetapi sebagaimana sejarah mencatat, beliau ini pada masanya hampir tidak ada orang yang menerima zakat lagi.
bukan karena semuanya kaya, tetapi karena pemerataan kekayaan yang cukup baik. Nah, sehingga banyak orang merasa cukup, tidak mau menerima zakat. Nah, disinilah keadilan yang kemudian merata pada masa kepemimpinan tersebut. Meskipun kalau kita lihat sistem yang ada waktu itu bukanlah sistem yang terbaik menurut kacamata sekarang, katakanlah, karena waktu itu sistemnya adalah monarki absolut, yaitu dipimpin oleh seorang raja, ya, dan tidak sebagaimana yang kita sepakati sampai sekarang ini, katakanlah demokrasi yang terbaik. Para hadirin rahimahullah, kenapa Umar bin Abdul Aziz itu menjadi menjadi tokoh yang sulit dicari tandingannya, yang bisa memberikan kesejahteraan secara luas, ya. Kuncinya akhlak tadi, karena beliau itu dalam catatan sejarah dikatakan ketika pulang ke rumah itu tidak mau menggunakan lampu yang didanai oleh pemerintah. Jadi semua lampu yang dia pakai waktu itu masih pakai minyaknya juga harus minyak dari sendiri. Dia tidak mau menggunakan minyak fasilitas pemerintah. Dan suatu ketika Abdul Aziz ditanya oleh para pembantunya, yaitu ditanya, ya Amirul Mukminin, bagaimana nasib anak-anak Anda nanti jika kemudian anak Anda itu ditinggal mati oleh baginda. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, anak itu kemungkinan ada dua. Kalau anak soleh, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mengatakan, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Jadi Allah yang akan menanggung orang-orang soleh. Jadi saya percaya Allah akan menanggung tersebut. Sementara yang kedua, anak saya kemungkinan akan menjadi anak yang tidak soleh. Nah, saya tidak akan membantu anak yang tidak soleh untuk bantuan mereka. Ya, saya tentu akan membina dengan baik, ya, tapi kita nggak tahu juga. Gitu. Oleh karena itu, semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin berkumpul. Nah, moral yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini itu telah membuat dan membawa negara tersebut menjadi negara yang sangat merata, ya, sehingga dikatakan tidak ada satupun masyarakat yang mau menerima zakat. Para hadirin rahimahullah, kembali lagi kepada yang kita sampaikan tadi. Jadi hukum tidak segala-galanya, sistem tidak segala-galanya, tetapi yang dibangun harus ada SDM-nya dibangun juga. SDM-nya harus dibangun dari sisi akhlaknya, bukan keterampilannya saja. Keterampilan tentu, tetapi akhlak tidak, maka akan membawa kehancuran negara tersebut. Sebagaimana yang sudah dikaji oleh Ibnu Khaldun, dikatakan bahwa sebuah negara yang tidak menjunjung akhlak tinggi, maka tunggulah kehancurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini kita perlu mengulang-ulang terus, karena kepemimpinan bukan hanya di tingkat negara, tetapi kepemimpinan pada tingkat yang terkecil, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan RT, RW, dan seterusnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati innahu wa dzikrul hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi yatafaddalu ala ibadihi bijazil ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para hadirin rahimahullah, sebagaimana kita sampaikan tadi dan menjadi catatan besar bagi Ibnu Khaldun, dan saya kira itu adalah ajaran Islam.
Karena Rasulullah sendiri menyampaikan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi perjalanan Rasulullah sebagai Rasul yang 23 tahun, mulai 40 tahun sampai 63 tahun itu, beliau ringkas dalam satu kalimat. Saya diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi betapa pentingnya akhlak ini, sehingga sebagaimana kita jabarkan secara panjang lebar tadi, akhlak menjadi kata kunci di dalam membuat sebuah peradaban besar. Oleh karena itu, marilah kita ke depan, kita didik anak kita didik mahasiswa kita didik keluarga kita untuk memegang akhlak yang mulia. Karena tanpa itu kita jangan mimpi membuat sebuah peradaban besar. Marilah di dalam akhir khutbah ini kita membacakan doa bersama agar kita dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda dunia ini, bukan hanya Indonesia tentu, dan kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk membina keluarga kita dengan akhlak yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa wahid sufufahum wa aslih qadatahum wa jma' kalimatahum alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalana waghfir lana dzunubana wa barik lana fima ataitana wa alif baina qulubina. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhufuka wa la yarhamuna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha